Sebuah presentasi yang baik memiliki alur cerita tertentu, memiliki pendekatan tertentu dalam menampilkan isi dari pesan yang disampaikan kepada audiens. Bagaimana cara kita menerapkan alur cerita yang tepat dalam sebuah presentasi? Yuk kita simak jawabannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang tetap setia berkunjung di channel Presenta Edu, channel pemandiri buat kita semuanya. Di video kali ini saya membahas tentang ada 4 teknik, 4 cara buat kita untuk menyusun alur isi sebuah presentasi. Kenapa kok penting menyusun alur yang tepat dalam sebuah presentasi? Jika kita pakai alur yang tepat, maka kita akan punya presentasi yang mampu bercerita, mampu memaparkan, menyampaikan pesan kita dengan runtut dari awal sampai akhir. Apa saja keempat dari teknik tersebut, cara tersebut? Mari kita simak dalam video berikut ini. Ini adalah video cuplikan dari training tentang presentasi yang pernah saya bawakan beberapa waktu yang lalu. Selamat menikmati. Kita tadi sudah melihat bahwa presentasi ada aspek pembukaan, ada bagian isi, ada bagian penutup. Nah, di bagian isi kita punya 4 pilihan struktur yang paling umum yang Bapak Ibu nanti bisa pilih tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi, tergantung dari topik yang kita miliki dan lebih tepat dengan struktur yang mana. Yang pertama adalah struktur problem solution. Ini sudah kita bahas ketika kita membahas struktur presentasi. Jika kita bicara struktur problem solution, maka urutannya adalah antarkan audiens untuk berpindah dari permasalahan sampai ke solusi. Di tengah-tengahnya berikan mereka alternatif pilihan. Jadi problem solution ini cocok untuk apa? Cocok kalau memang kita ingin menjawab sebuah persoalan tertentu. Kalau kita ingin mengajukan sebuah produk tertentu, solusi tertentu. Diangkat sebuah permasalahan, sampaikan bahwa ini adalah hal yang penting, kemudian bandingkan alternatif yang tersedia, dan terakhir nanti sampaikanlah solusi yang kita tawarkan. Nah, kalau kita dengarkan dari teman-teman yang tadi bermain Oops Presentation, kira-kira materi siapa tuh yang menggunakan struktur ini? Jadi problem solution tadi ini kalau kita lihat tadi materinya yang kedua ya, Pak Bobby, ketika tadi menawarkan sepeda ontel. Dia menyampaikan ini ada problem nih, ya, kita susah dengan transportasi, macet di mana-mana, uang terhamburkan, kemudian dia antarkanlah ke solusi yang dia tawarkan. Jadi ada sebuah problem solution. Jadi kita bisa menampilkan seperti itu. Kemudian, nah yang kedua adalah ada namanya struktur before after. Jadi apa ini struktur before after? Struktur before after ini pada dasarnya kita membandingkan dua situasi, kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Di bagian sebelum kita tunjukkan ini loh kelemahan aspek yang sebelumnya seperti ini, dan di bagian sesudah ini kita tampilkan aspek yang lebih baiknya. Jadi before after ini cocok untuk apa? Cocok kalau kita ingin membuat perbandingan langsung antara dua situasi, situasi dulu dan sekarang. Dan before after ini pun bisa dipakai juga untuk situasi yang akan datang. Jadi kalau kita pengen membuat sebuah perubahan, maka situasi before-nya kapan? Before-nya ya sekarang ini. Dan after-nya mana? After-nya nanti, ke depannya kita pengen seperti itu. Itulah before after. Jadi tunjukkan perbedaan antara situasi yang sekarang sama yang akan datang. Dikontraskan keduanya. Jadi before after ini nama lainnya adalah compare and contrast. Jadi bandingkan dan kontraskan. Semakin kuat kontrasnya, semakin kuat perbedaan antara aspek sebelum dan sesudah, maka semakin kuatlah kita menggunakan struktur ini. Nah, kapan kita cocok pakai struktur before after? Before itu cocok jika memang dua situasi itu sangat kontras, sangat berbeda, sehingga mudah untuk dibandingkan satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah struktur then, now, how. Dulu, sekarang, dan bagaimana. Nah, struktur then, now, how ini sebenarnya secara prinsip sangat mirip dengan struktur before after.
ada situasi dulu, ini mirip kayak before. Ada situasi now, ini berarti situasi yang sekarang. Dan ada aspek how, bagaimana kita melakukannya. Nah, struktur then, now, how ini cocok ketika kita ingin memberikan sebuah argumentasi bagaimana cara tertentu itu dilakukan. Apa jawaban atas sebuah persoalan. Dalam materi kita ini, then, now, how ini tadi terlihat dari materi rekan kita Pak Alvin ya, tadi yang menyatakan bahwa untuk menjadi orang yang makmur, dulu saya kesusahan, sekarang berkecukupan, ternyata how-nya adalah menikahlah dengan pasangan yang kaya misalnya. Nah itu tadi then, now, how. Jadi dulu, sekarang, bagaimana kok saya bisa sampai ke keadaan sekarang ini. Itulah then, now, how. Terakhir ada namanya struktur point-point. Nah ini adalah struktur yang paling terakhir, struktur yang kalau memang kita nggak perlu pakai, nggak usah dipakai, tapi kalau kita memang membutuhkannya, silahkan dipakai. Jadi struktur point-point, jika kita ingin membahas sebuah topik, dan kita bingung nih, saya nggak bisa pakai problem solution ini nggak ada masalahnya, nggak ada solusinya. Ini juga bukan membandingkan dulu sama sekarang, ini pun bukan bicara tentang then, now, how. Maka caranya adalah pikirkan 3 aspek yang mau kita bahas, pilih poin 1-nya ini, poin 2-nya ini, poin 3-nya ini. Kita bisa pakai poin-poin. Nah, dalam kasus yang tadi kita gunakan, poin-poin ini terdapat di sharing rekan kita, Bu Ajeng, ya, poin-poin. Jadi supaya kita manajemen waktu yang baik, ngapain tadi tuh? Oh, bangun pagi. Kedua, susun jadwal. Ketiga, tetap single. Pokoknya apapun poinnya, asalkan 3, is okay. Nah, kenapa kok 3? Karena dalam dunia presentasi, dunia public speaking, ada istilah yang sangat dikenal kuat, rule of 3. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan 3 bagian, ini 3 bagian akan menjadi sangat kuat. Beda kalau kita cuma hanya sampaikan 1 atau 2, terlalu sedikit, terasa kurang mendalam. Lebih dari 3, 4, 5, dan seterusnya ini udah mulai kebanyakan, orang mulai lupa. Maka 3 adalah angka yang baik. Demikian tadi sudah kita lihat ada 4 cara yang bisa diterapkan untuk menyusun alur isi sebuah presentasi. Teman-teman bisa gunakan problem solution. Angkat permasalahan, simpulkan nanti dalam sebuah solusi jika topik yang sedang kita bahas membahas tentang sebuah persoalan tertentu. Kita juga bisa pakai teknik before after. Kalau kita membandingkan 2 hal, hari ini dengan esok, kemarin dengan hari ini, tahun lalu dengan tahun ini, pakailah before after. Ada juga teknik then, now, how. Kita bandingkan situasi yang dulu, yang sebelum, yang sekarang, dan bagaimana kok bisa terjadi perubahan seperti itu. Dan terakhir, kalau teman-teman kesulitan menggunakan struktur tertentu, bisa pakai teknik yang namanya poin-poin. Angkat 3 poin penting yang bisa kita sampaikan dalam materi presentasi kita. Semoga dengan video ini teman-teman mendapatkan gambaran yang lebih baik lagi seperti apa cara menyusun alur yang rapi, alur yang runtut dalam sebuah presentasi. Sehingga materi yang kita bawakan akan lebih persuasif, akan lebih mampu untuk bisa diterima dengan baik oleh audiens kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguasai keterampilan presentasi akan membuat kita menjadi pribadi yang dapat berbicara dengan jernih, menyampaikan maksud dengan gagasan, serta meyakinkan orang lain. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang presentasi, silahkan nanti bisa cari bukunya. Ada saya tulis buku tentang presentasi memukau. Buku ini bisa ditemukan di toko-toko buku, bicara banyak hal mulai dari cara mempersiapkan sebuah presentasi, menyusun slide-nya, sampai cara kita membawakan. Buku ini juga tersedia versi download-nya, versi PDF-nya, boleh di-download gratis, teman-teman boleh lihat deskripsi di bawah video ini. Juga ada buku satunya lagi, nah ini buku berbahasa Inggris, ini versi Inggris dari buku yang sebelumnya, judulnya Killer Presentation. Buku ini juga bisa teman-teman dapatkan secara gratis di website yang dikelola oleh Presenta. Silahkan bisa dilihat deskripsinya di bawah video ini. Dan terakhir buat teman-teman yang ingin belajar secara khusus terkait topik presentasi, bagaimana caranya kita menyusun materi, cara kita merumuskan kalimat pembukaan, kalimat penutup, silakan buat yang tertarik bisa mengikuti
training yang diadakan Presenta. Kami punya training baik itu online ataupun offline, termasuk juga topik-topik yang lebih spesifik tentang presentasi. Misalnya, apakah fokus ke aspek delivery-nya, fokus ke pembuatan slide-nya, termasuk juga buat teman-teman di korporasi, di perusahaan, menampilkan data visualization yang baik, yang tepat dalam berbagai kasus presentasi bisnis. Selamat belajar, selamat berpresentasi, selamat meyakinkan audiens kita.